suara pujian. Ku agungkan, mari sambil berdiri saudara. Sebab kau besar. Boleh berdiri bersama Bapak Ibu. Katakan, tiada seperti Engkau. Sekali lagi akan berikan pengagungan bagi Tuhan. Mari saudara. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi sama-sama sepakat katakan, tiada seperti kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Engkau berkarya di tengah-tengah kami, melawat menjamah setiap daripada kami. Mujizat terjadi hari ini di tengah-tengah kami. Bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Hari ini kami mengalami lawatan Tuhan dan kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja. Bagi kami semua tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hatimu hari ini terhadap setiap daripada kami. Berbicara dengan cara ajaib. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada bersama setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Luar biasa, masuk bulan Februari, puji Tuhan, semua sukacita diberkati ya. Karena itu pertama-tama saudara jangan lupa senyumnya. Ya, yang masih belum senyum sepanjang dari tadi ayo tampilkan senyumnya ya. Paling enggak senyum buat Tuhan ya. Senyum buat Tuhan. Tuhan senang lihat senyumnya kita, lihat senyum saudara ya. Belajar tersenyum. Saya bukan orang yang gampang tersenyum dulunya. Tapi dilatih sama Tuhan untuk tersenyum. Sekarang saya bisa senyum ya. Walaupun senyumnya kadang-kadang aneh saudara. Tapi paling enggak saya mencoba ya kan. Paling enggak coba. Ya jangan takut. Tuhan tuh sayang kita ya. Nah, puji Tuhan kita masuk bulan Februari. Saudara, ini tanggal 4. 10 hari lagi ya. Nah, kita semua di tempat ini sebagai bagian dari Indonesia ya. Tuhan pesan loh buat kita Yeremia 29 ayat 7. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan siapa saudara? Kesejahteraan kita. Berdoalah bagi kota, bagi negara, bagi bangsa tempat kita ada. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan saya dan saudara. Demikian juga tanggung jawab sebagai warga negara, lakukan dengan baik. Terus doa. Doa buat pemimpin yang daripada Tuhan. Katakan amin. Minta sama Tuhan pemimpin yang daripada Tuhan Yesus, itu pasti terbaik. Nah saudara, kalau saudara rindu mendukung juga tentang kegiatan tanggal 14, di sini ada nanti tanggal 13 ada kegiatan doa. Ya jadi dari GBI Lewi, semua cabang GBI Lewi, kita secara serentak tanggal 13 berdoa bersama-sama. 5 jam tanggal 13 itu saudara, di tempat ini. Jadi GBI Lewi baik yang di Cibubur, di sini, dimanapun, itu ada doa 5 jam tanggal 13. Di tempat ini tanggal 13 dari jam 5 ya.
jam 5 ya, Bapak Lumban ya, jam 5 sampai jam 10, 2 sesi. Tadi sudah ada pengumuman, nanti diumumkan lagi. Jam 5 sampai 7, yang sesi kedua jam setengah 8 sampai jam 10. Bagi kita yang rindu, ambil bagian ya, untuk perubahan yang baru dalam kehidupan kita semakin hari semakin baik 2024 di dalam Indonesia ini saudara. Ayo sama-sama kita berdoa ya. Dan jangan lupa tanggung jawab kita sebagai warga negara, saya percaya semua yang boleh ikut pemilu, pilpres, memilih tahun ini, ikut ya. Jangan ada yang abstain ya, jangan ada yang gak ikut, gunakan sebaik-baiknya. Oke, 2 minggu yang lalu waktu saya berkhotbah di tempat ini, nyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan kesaksian tentang bagaimana waktu itu pengalaman kita bulan lalu, istri saya tersiram air mendidih ya. Saudara masih ingat kan ya, Bu Imel kesiram air mendidih kan. Dan waktu kita nyatakan di depan semua yang ada di restoran itu, saudara, Bu Imel bilang dulu begitu, saya iman, saya percaya, oleh iman saya percaya sama Tuhan Yesus saya tidak akan apa-apa. Dan saudara waktu nyatakan itu, saudara memang sakit, kesiram air mendidih, bukan panas, bukan anget. Mendidih, masih mendidih airnya. Siram semua. Dan waktu saya iakan, saya sepakat, saya gak jadi marah kepada orang-orang itu. Saya sepakat, saudara tahu apa yang terjadi? Semuanya baik. Tidak ada luka, tidak ada merah, tidak ada melepuh saudara. Dan sukacita karena Tuhan menyembuhkan, memulihkan dan menjamah itu lebih daripada apa yang bisa ditawarkan oleh hotel dan restoran itu kepada kita. Karena mereka tawarkan penggantian luar biasa. Mereka tawarkan semua yang luar biasa mereka bisa lakukan. Tapi bagi saya hari itu yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memulihkan istri saya. Memulihkan sukacita kami. Dan sukacita yang dari Tuhan itu adalah pada saat Tuhan melawat, tidak ada luka, tidak ada masalah, kami bisa melanjutkan perjalanan dan semuanya baik. Ada kuasa Tuhan terjadi dan itu saudara benar-benar itu buat saya adalah luar biasa, hadiah dari Tuhan. Dan beberapa saat yang lalu saya harus melayani firman Tuhan, membawakan firman Tuhan di salah satu cabang GBI Lewi. Sabtu malam saudara, tiba-tiba sekitar jam 9, tiba-tiba saya diserang sakit. Sakitnya tuh mulai dari rahang, dari gigi sini. Semua rahang ini sakit dan seperti sakit gigi. Dan sakitnya sampai ke kepala, ke mata, ke ubun-ubun. Itu mulai dari jam 9 gak bisa berhenti. Sampai jalan sudah gak kuat. Sakit sekali, sakit giginya tuh di sini sampai sakit. Memang saya akhirnya minum penahan sakit. Penahan sakit, waktu minum penahan sakit, itu gak mempan, 1 jam 2 jam gak mempan. Akhirnya baru jam 1 saya baru bisa tenang, saya paksain tidur, saya tidur. Nah sebelum tidur saya bilang kepada istri saya, gimana ya nih, gak mungkin saya bisa bawa firman besok. Lalu saya bilang, kayaknya saya harus hubungi gembalanya. Atau saya hubungi pengurus, harus ada yang bisa gantikan saya. Dan saudara akhirnya tidur saya jam 1, karena udah jam 1 malam, hari Sabtu lagi, itu Sabtu malam jam 1 sudah. Saya tunggu sampai pagi. Waktu Minggu paginya bangun, terasa ini di sini. Tapi terasa gitu. Saya pergi, saya bersiap-siap begini, datang ke gereja itu, kalau nanti sampai saya nggak bisa, saya akan bilang kepada mereka tolong gantikan saya. Dan itu kan susah banget saudara, bayangin tiba-tiba saya bersini mau khotbah, tiba-tiba saya minta tolong Pak Lumban gantiin saya dong sekarang. Pak Lumban pasti panik ya. Atau Pak Robert tolong dong gantiin saya mau duduk aja, pasti panik Pak Robert ya kan. Nah itu yang saya rencanakan. Tiba-tiba waktu saya sampai di atas, saya jalankan. Saya minum, jadi malamnya saya sempat minum lagi itu obat. Dan biasanya obat itu pengaruhnya cuma 4-5 jam. Dan puji Tuhan saya tetap bisa lakukan. Saya bilang Tuhan aku mau melayani, aku mau melakukan pelayanan ini. Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kesembuhan, saya jalan. Pelayanan 2 kali ibadah. Selesai ibadah saudara, selesai puji Tuhan. Ada lawatan Tuhan, saya pulang. Waktu saya pulang jam 1 siang, saya jalan. Kumat itu sakitnya. Sampai bisa jalan, mobil itu sudah saya gak bisa nyetir lagi. Terasa saudara, wah ini aku harus lari nih ke dokter gigi atau ke rumah sakit. Tapi waktu di situ, Tuhan ingatkan saya, kenapa kamu gak pakai firman? Kenapa kamu gak lakukan seperti yang kamu tadi sampaikan? Kenapa kamu gak lakukan seperti waktu itu? Kenapa kamu gak percaya? Oh iya Tuhan benar. Apa ya saudara? Yesaya 53 ayat 5.
Oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Tuhan, berhenti saya. Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Organ dalam, panca indera, termasuk gigi, semuanya sehat. Sembuh saat ini, sembuh. Aku tidak perlu ke dokter gigi. Sembuh, sehat. Ini ada dalam kendalinya Tuhan Yesus. Saudara, saat itu juga saya rasa membaik. Lalu saya jalan, waktu saya jalan sampai rumah saya lagi berpikir, tiba-tiba hilang rasanya dan hilang dan hilang. Dan puji Tuhan sampai hari ini saudara, semuanya baik. Saya gak perlu ke dokter gigi saudara. Dan semuanya baik, lalu sakitnya tuh hilang. Saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah 1 Korintus 4 ayat 20. Karena kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Mungkin Anda bisa bicara, oh bilur-bilur Yesus sembuh, bilur-bilur Yesus sembuh. Tapi waktu saudara berjalan dalam firman itu, perlu buat saudara dan saya berjalan dalam kuasanya, mengalami kuasanya. Ada otoritas firman di situ yang akan menyertai saudara setiap waktu. Jadi kalau saudara ngalamin masalah, ingat dulu dong kuasa Tuhan. Saudara, dunia kedokteran sekarang semakin canggih. Hebat, luar biasa, banyak nolong kita. Tapi hari ini buat saudara dan saya ada juga yang lebih penting lagi kita pelajari, yaitu canggihnya firman Tuhan. Belajar kecanggihan medis luar biasa. Tapi apakah saudara mau belajar kecanggihannya firman Tuhan dalam menuntun hidup saudara? Sakit gigi dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus aku sehat, aku sembuh. Sembuh. Kena air panas dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, tidak ada melepuh, sembuh, tidak ada melepuh. Kerajaan Allah itu tentang kuasa, bukan cuman perkataan. Jadi ada kuasa berjalan dalam saudara. Dengan cara itu, waktu saudara menjadi terang, bangkit menjadi terang, saudara bisa menerangi dengan kuasa Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Waktu saudara cerita, bukan hanya perkataan saja, tapi ada kuasa. Saudara bisa tumpang tangan ke orang dan orang itu sembuh. Orang punya masalah, saudara datang dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh dan sembuh. Dan saat ini saya mau mengajak saudara, kalau ada saudara mengalami kelemahan tubuh, saudara ada yang sakit atau lemah, ada masalah. Saudara ayo angkat tangan, ambil tangan satu, tangan kanan taruh ke dada atau taruh ke kepala boleh. Saudara perkatakan iman ini, ada kuasa menurut saudara. Yuk sama-sama. Kalau saudara yang sakit, katakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku sehat, aku sembuh, sempurna. Yesus telah menyerahkan tubuhnya, dihancurkan, diremukkan. Supaya hari ini aku beroleh tubuh yang sehat, yang baru. Aku sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin, amin. Lakukan saudara. Bukan hanya perkataan, tapi kuasa, itu bedanya. Ini bukan mantra, firman Tuhan bukan mantra. Firman Tuhan itu adalah kuasa Allah. Saudara, hidup menjadi terang berarti yang nomor 1. Anda ingin menjadi terang kan, bangkit menjadi terang. Nah, menjadi terang itu artinya apa? Yang pertama, saya membagikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Niko, gembala sidang kita hari ini, untuk kita belajar sama-sama. Hidup menjadi terang yang pertama adalah konsisten. Saudara pasti gak suka dong kalau misalnya lampu di ruangan ini selama kita ibadah mati, kadang-kadang nyala, mati, nyala, mati, nyala, pasti terganggu. Ya, pasti terganggu kan? Kalau saudara datang di ruangan ini lampunya terang-terang terus gini, pasti nyaman. Tapi waktu tiba-tiba saya lagi tengah ngomong, blek, mati, biar pet. Gak ada gunanya. Terang yang biar pet itu gak ada gunanya. Menjengkelkan. Terang itu harus seperti ini, terang terus. Nah saudara, dikatakan dalam 2 minggu yang lalu waktu kita bicara tentang firman Tuhan di Imamat 6 ayat 12-13. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Terang itu konsisten. Dan kalau kita bicara tentang api, yang dikatakan api di dalam Imamat 16 itu, di dalam Imamat 6 itu maksudnya adalah api Roh Kudus yang ada dalam saudara dan saya. Api Roh Kudus ada dalam saya. Saudara, ayo sama-sama. Api Roh Kudus ada dalamku. Api Roh Kudus ada dalamku. Ayo anak-anak muda, teman-teman muda, ayo api Roh Kudus ada dalam aku. Api Roh Kudus ini saudara, Roh Kudus gak pernah pergi kemana-mana, ada terus dalam hidup saudara. Jadi saudara jangan pernah berpikir Roh Kudus pernah hilang dari hidup saudara, pergi.
Roh Kudus ada di sini, api Roh Kudus ada dalamku. Nah, setiap saat saudara dan saya perlu berjalan diterangi, dipimpin Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Berbicara, kita melakukan. Saat saudara punya masalah, ingat iya Roh Kudus bilang apa? Doakan masalahmu, langsung doa, tengking masalahmu. Masalah berhenti, aku gak mau larut dalam masalah. Roh Kudus tolong aku, berikan aku hikmat. Aku bisa mengatasi masalah ini. Setiap saudara bertindak dipimpin Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tetap nyala, hidup. Hidup berjalan dengan Roh Kudus seperti itu. Bukan lagi pikiran, bukan lagi semata-mata akal budi. Akal budi ini akan harus diperbarui dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua saudara, api kasih. Di dalam kitab Wahyu Yesus menegur. Allah menegur jemaat di Efesus. Dikatakan kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Karena itu lihatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Orang kehilangan kasih mula-mula itu sedang berjalan dalam proses kejatuhan. Kasih mula-mula itu luar biasa loh saudara. Gambarannya. Kasih mula-mula itu kalau saudara punya kasih mula-mula, saudara akan lakukan apapun sama seperti saat saudara berjumpa Tuhan pertama kali. Ya cerita sedikit ya. Saya dulu ketemu Bu Imel itu di Bandung. Tahun 90-an. Jadi zaman itu kalau kita jalan gitu, kita jalan kakinya jauh saudara. Di jalan kadang, tapi saya belain gitu loh. Jalan kaki dari mana tuh? Dari Dago, terus nanti naik lagi ke mana, terus ke BIP masih ada gak sekarang? Gak tahu saya. Siang-siang panas-panas saya jabanin, saya belain. Ada yang tanya, sekarang kalau Pak Roy diajak Bu Imel jalan segitu masih mau gak? Nah itu ujiannya kasih mula-mula saudara. Ya kan? Mungkin saya mau tapi Bu Imelnya gak mau. Capek. 3 kilo kita hajar, 5 kilo ayo gitu kan. Tapi begitu berseiring dengan waktu, ayo sekarang 500 meter kamu jalan dulu ya nanti gua nyusul. Kan sering seperti itu. Tapi saya percaya di sini enggak lah. Di sini semuanya punya kasih mula-mula. Suami istri punya kasih mula-mula. Amin. Dengan Tuhan saudara harus punya kasih mula-mula. Karena Tuhan bilang, jemaat Efesus itu dikatakan, dalam loh kamu jatuhnya karena kamu kehilangan kasih mula-mula. Walaupun kamu itu orangnya rohani banget nampaknya. Saudara baca di kitab Wahyu. Dikatakan Tuhan demikian. Tapi itu dikatakan di Wahyu 2 itu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang kehilangan kasih mula-mula itu dalam jatuhnya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingat dulu pertama kali ketemu Yesus. Jumpa Yesus, kenal Yesus. Ingat saudara. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Jika engkau tidak bertobat. Ayo saudara ingat kasih mula-mula. Yang ketiga api doa pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan itu nafas hidup kita. 2 minggu lalu saya sampaikan. Pujian penyembahan doa itu gak bisa padam. Atau nyala kemudian gak nyala dalam hidup kita. Itu harus jalan terus. Ingat. Menyanyi bukan menyembah. Banyak orang berbicara saya nyanyi lagu rohani, saya nyembah. Bukan. Nyembah itu melibatkan seluruh hidupmu. Melibatkan seluruh hatimu. Nyembah itu dengan kesungguhan. Nyembah itu bukan cuma nyanyi. Nyanyi hanyalah satu bagian kecil. Dan salah, menurut saya sangat salah kalau orang berkata aku udah nyembah Tuhan karena dia menyanyi. Menyanyi itu adalah satu bagian dari seluruh penyembahan hidupmu. Menyembah itu dengan hati. Ada orang mungkin suaranya gak bagus, gak bisa nyanyi dengan benar. Tapi hatinya sama Tuhan luar biasa. Cinta mula-mula seperti cinta mula-mula terus. Itu nyembah. Nah, jadi terang itu artinya konsisten. Apinya ini nyala terus. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, teman-teman muda ya di sini ya. Jadi kalau kita muji nyembah itu semangat. Kayak tadi kita nyembah Tuhan, kita merasa ada sesuatu dari hati kita. Sembah dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Ngucap syukur sama Tuhan. Yang kedua, menjadi terang itu artinya hidup berjaga-jaga. Ya.
Di 1 Tesalonika dikatakan 5, kita adalah anak-anak terang. Saudara dan saya ini anak terang. Gak ada anak setengah terang, anak sedikit terang, anak gelap. Yang ada adalah anak-anak terang. Kalau gak anak terang, ya gelap. Jadi gak ada identitas yang lain. Identitas kita adalah anak terang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, ini firman Tuhan. Sebab itu baiklah jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sudah tetapkan kita sebagai anak terang, itu untuk diselamatkan. Jadi jangan kita berpikir drawback, berpikir mundur, berpikir setengah terang aja cukup. Setengah terang itu saudara bahaya. Remang-remang itu bahaya. Banyak bikin salah. 2 minggu yang lalu saya cerita gimana saya pergi ke sebuah restoran yang keren banget ya. Remang-remang lampunya saudara. Tapi akhirnya cilaka, bahaya. Terjadi insiden. Remang-remang tidak cukup. Setengah terang tidak cukup. Yang Tuhan mau terang, benderang. Berjaga-jaga. Karena itulah sebagai menjadi terang itu artinya hidupnya berjaga-jaga, yaitu melakukan perbuatan yang terang, yang baik, yang benar, nggak sembunyi-sembunyi. Itu kata firman Tuhan. Supaya nanti pada saatnya Tuhan datang, saudara, kita siap. Tuhan datang, saudara dan saya siap. Yang ketiga, menjadi terang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga. Nah ini. Judul perikop Matius 7 ayat 12 sampai 14 itu artinya jalan yang benar. Judul perikopnya di Alkitab ya. Nah, saudara pasti sudah ingat ayat ini firman Tuhan. Matius 7 ayat 13 sampai 14 katakan, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang mendapatinya." Ingat nih, sedikit yang mendapatinya. Ayat yang selanjutnya Lukas 13, 23, 24. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit saja kau orang selamatkan." Jawab Yesus pada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu." Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus katakan, hanya sedikit, sedikit. Saya dan saudara ini adalah bagian dari yang sedikit itu. Berbahagialah loh. Saudara dan saya berbahagia loh. Dari yang sedikit itu, saya dan saudara termasuk di dalamnya. Kalau begitu Pak, ngapain lagi kita menginjili? Ngapain lagi kita melayani? Ngapain lagi kita menjangkau orang-orang? Ini yang kita lakukan adalah untuk menjangkau yang sedikit itu tadi. Mengerjakan yang sedikit itu. Karena banyak orang menolak. Jalan yang besar itu, banyak orang ke sana, banyak orang menolak, banyak orang gak mau. Mereka maunya yang sedikit. Mereka maunya yang gampang, bukan yang sedikit. Mereka mau yang gampang. Yang mau sedikit itu, yang mau sempit itu gak banyak, cuman sedikit orang. Salah satunya yaitu saudara dan saya. Aku mau masuk melalui pintu yang sempit Pak. Saya adalah bagian dari yang sedikit itu. Puji Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, berarti menjadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Nah saudara, ini ada sebuah riset ya, saya sampaikan. Ini juga disampaikan oleh gembala sidang kita, Pastor Niko ya. Nah, di riset ini adalah riset dari Barna Group pada tahun 2020 ya. Tentang anak-anak muda Kristen yang berusia 18 sampai 35, rentang 18 sampai 35 tahun untuk di Indonesia dan di dunia. Nah ini, surveinya ini hasilnya seperti ini. Ada 4 kategori. Nah ini anak muda Kristen yang disurvei, usia 18 sampai 35 ya. Yang waktu tahun 2020 disurvei, bukan Kristen lagi, itu di Indonesia 2%. Jadi tadinya Kristen, sekarang gua bukan Kristen, itu 2%. Sekarang kan banyak itu tren anak muda, saya agnostik sekarang. Istilahnya keren ya, agnostik.
2%. Tapi dunia 21%. Indonesia mungkin lebih baik. Di dunia sana 21%. Anak muda udah, gua bukan Kristen lagi dah. Gitu. Nah, yang nomor 2, Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%, di dunia 37%. Indonesia nampaknya lebih baik masih ya. Ngakunya Kristen, tapi nggak ke gereja. 15%. Dunia 37%. Nah, yang nomor 3 ini loh. Kristen ke gereja minimal sekali setiap bulan, tetapi bukan murid. Nah, pokoknya, nah ini kata pokoknya yang penting gue ke gereja deh. Sekali aja udah cukup. Yang penting gue bisa ketemu si A, si B. Gak enak kalau gue gak gereja. Gak ketemu si A. Sebulan sekali deh gak apa-apa. Nah saudara, minimal 1 kali setiap bulan gereja itu yang berubah menjadi seperti itu. 64% di Indonesia. Di dunia 30%. Berarti Indonesia banyak ya perubahannya ya. Banyak ya. Yang penting 1 kali Pak. Tuhan kan tahu Pak, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh setia, sekali cukup Pak. Nah yang nomor 4 yang luar biasa, yaitu Kristen, murid yang tangguh, yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut, yaitu 1, rajin, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Komunitas luar ibadah bisa macam-macam saudara, tempat ini bisa mungkin ada WBI, ada pria, kul pria, ada kul, ya, ada YDJ, ada macam-macam. Ini namanya komunitas luar gereja. Nomor 2, percaya teguh pada otoritas Alkitab. Pegang firman dan melakukan. Nomor 3, komitmen kepada Yesus secara pribadi, mengakui kematian keselamatannya. Dan 4, rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Hidup menjadi terang, pakai firman Tuhan, berdampak buat orang lain. Nah ini saudara 20% di Indonesia. Di dunia hanya 13%. Indonesia masih lebih bagus loh. Dan saya percaya di tempat ini, 20% ini kita semua yang ada di sini. 20% itu kita semua yang ada di sini. Ada 4 kategori ini, 4 kriteria jadi murid Yesus. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan Yesus tuh ngasih perumpamaan tentang penabur. Ya, seorang penabur di Matius 13. Di Matius 13 digambarkan saudara, waktu penabur naburkan benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Ini orang-orang yang sudah kasih firman, ditabur kebenaran firman Allah, dia tolak itu firman. Dia buang, gua gak mau kenal Kristus, gua gak percaya sama namanya Yesus, gua stay out. Nah ini, sebagian besar orang menolak ini. Menolak firman, menolak kebenaran. Itu nomor 1. Nomor 2, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya, tanah batu Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu ya semua. Batu ada tanahnya dikit, ditabur di situ, tumbuh memang. Tapi akarnya gak akan dalam. Kalau kena panas, kering, layu. Pergi dia. Mati benihnya. Dia pergi. Nah kalau kita lihat tadi yang survei tadi saudara. Ini seperti yang nomor 2. Kristen tapi tidak ke gereja lama-lama. Lama-lama gak ke gereja. Akhirnya udahlah. Yang penting gue di KTP-nya Kristen. That's all. Tapi tidak berlaku, tidak bergerak, tidak berkarakter sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, benih jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah kalau saudara baca di firman Tuhan, apa sih semak duri itu? Semak duri itu digambarkan menghimpit itu 3 hal. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Seperti yang di nomor 3 tadi kalau disurvei, kembalikan ke halaman sebelumnya tadi teman-teman multimedia. Nah nomor 3 itu apa nih? Kristen ke gereja minimal 1 kali setiap bulan, ya kan? Tetapi bukan murid. Nah ini hasil riset loh saudara. Ini bukan saya yang riset, bukan saya bikin sendiri. Ini hasil riset dari Barna Group ya. Berguna buat kita semua ya. Nah kembali ke slide selanjutnya lagi ya tadi. Benih jatuh di semak duri. Jadi begini. Benih jatuh di tanah, tumbuh akarnya. Tapi waktu dia tumbuh, ada semak duri. Mengikat dia, ya, menahan dia untuk bertumbuh. Dan itu semua adalah tipu daya iblis. Dimulai dengan kekhawatiran.
Banyak hal kekhawatiran dalam dunia ini membuat kita berpikir bahwa membuat kita melangkah keluar dari gereja, dari persekutuan orang kudus pelan-pelan. Kita mulai ngambil keputusan, gua sibuk, gua pengen lebih kaya, itu tipu kekayaan dunia. Gua pengen lebih kaya, gua harus kerja hari Minggu. Saya kenal seseorang dulu saudara, orang ini dia punya toko. Suatu hari dia memutuskan, toko gua tuh paling ramai hari Minggu loh. Sebetulnya kalau gua buka hari Minggu kayaknya gua bisa punya omset lebih nih. Akhirnya dia buka hari Minggu. Waktu hari Minggu dia buka, suatu hari dia datang lagi ke saya, dia ngomong, "Bro, gua mau tutup ya toko gua hari Minggu, gua mau melayani." "Kenapa?" "Gua mau kasih hari Minggu buat melayani." "Oke, tutup." Tapi habis itu drop lagi kan omsetnya karena Minggu gak ada. Terus suatu hari dia datang lagi ke saya, "Gak bisa bro hari Minggu bro." Katanya. Dia bilang, "Kayaknya gue buka lagi deh hari Minggu toko, gue gak bisa kayak gini. Paling laku tuh tetangga-tangga gue paling laku hari Minggu loh." Akhirnya dia buka lagi. Saudara tahu bisnisnya ganti-ganti sampai sekarang berkali-kali sampai hari ini dan tidak pernah take off bisnisnya. Jadi itu bukan jaminan. Yang jaminan adalah pada saat Anda pegang firman Tuhan. Hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Iblis akan pakai segala cara untuk membuat Anda melangkah keluar dari firman. Membuat Anda melangkah keluar dari persekutuan orang kudus. Saudara ingat, firman Tuhan katakan 1 Petrus 5:8. Ingatlah lawanmu iblis berjalan seperti singa mengaum-ngaum. Ya, siap menelan semua. Kalau kita jalan sendirian, kita gak ada di tengah kawanan domba. Apalagi tidak ada yang mengembalakan domba-domba itu. Jalan sendirian, hati-hati. Singa serigala ada di luar sana. Saudara, itu maksud firman Tuhan. Jadi kita harus tetap ada dalam kawanan. Kita ada dalam kawanan yang ada gembalanya. Itulah gereja lokal. Karena apa? Disitulah kita dibangun, kita dijagai, kita bertumbuh. Penjagaan itu bukan hanya secara fisik. Penjagaan itu juga penjagaan spiritual. Ada payung rohani. Ada payung ilahi yang menjagai kita semua anak Tuhan. Hidup ini bukan tentang daging doang. Ada roh. Hidup kita harus dijagai secara roh. Nah saudara, kekhawatiran dunia, hati-hati. Jangan karena kekhawatiran, kita mulai ngabaikan firman Tuhan. Kenikmatan hidup, wah ini banyak banget ini, hari-hari ini. Segala hal bisa membuat kita nikmat. Segala fasilitas bisa membuat kita nikmat. Tapi apakah kita mau meninggalkan Tuhan dengan kenikmatan? Itu saudara, pilihan ada di tangan kita. Tapi saya percaya di tempat ini tadi adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yang berjuang melalui pintu yang sempit tadi semuanya. Amin. Anak-anak muda juga amin. Semuanya berjuang melalui pintu yang sempit. Ya. Jangan cari yang gampang-gampang. Hati-hati. Tipu daya iblis. Nah, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus lagi. Sekali lagi belajar ayo dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan syarat untuk menjadi murid menurut Tuhan Yesus. Nah, kita bisa baca tuh. Ada 3 dalam firman Tuhan. Kita ambil 3 aja. Di Lukas 14 ayat 26. Ya. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, ekstrem banget Pak. Masa saya harus membenci ayah saya, membenci ibu saya, membenci istri, suami, anak, keluarga saya benci. Saudara, maksud dari firman Tuhan ini adalah kalau saudara tidak bisa mengasihi Tuhan, menempatkan Yesus lebih daripada orang-orang yang ada di sekeliling saudara, maka saudara tidak bisa jadi murid. Contoh sederhana, mungkin karena seseorang Anda tidak bisa datang kepada Tuhan, Anda gak bisa pergi bersekutu, Anda gak bisa datang beribadah, karena Anda lebih mengutamakan orang lain. Saya tahu ada beberapa orang, bahkan saya pernah bertemu beberapa anak yang dilarang orang tuanya beribadah karena orang tuanya tidak mau dia beribadah. Dalam situasi seperti itu saudara, kita perlu doakan. Saya doakan dia, kamu berdoa supaya kamu dikasih izin beribadah kalau kamu pecinta Kristus. Saya tahu itu tantangan gak mudah. Tapi suatu hari akhirnya anak itu dikasih beribadah. Suatu hari akhirnya dikasih beribadah. Karena apa? Dia mengasihi Tuhan, dia berdoa, dia meyakinkan dengan perbuatan baiknya,
perbuatannya yang baik, akhirnya orang tuanya ngelihat, baik banget sekarang anakku ini. Setelah dia ke gereja, dia baik banget. Ya sudah kamu ke gereja. Bisa kan? Karena mengikut Kristus itu saudara, pasti ada perubahan. Kalau saudara mengikut Kristus, pasti ada yang berubah dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau mau jadi murid saudara, tempatkan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Mungkin ada halangan waktu saudara meninggikan. Mungkin saudara punya saudara keluarga yang menghalangi saudara. Untuk saudara bisa, tapi waktu saudara mulai fokus sama Tuhan. Saudara datang, Tuhan aku mengasihi engkau. Aku mau engkau terutama dalam hidupku. Pimpin tuntun saya, Tuhan akan buka jalan. Yang kedua, Lukas 14:27. Tuhan Yesus berkata, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini penyangkalan diri. Melakukan hal, ya, salah satunya yaitu melayani firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Banyak hal dalam firman Tuhan ini gak sesuai dengan keinginan kita secara daging. Banyak. Tapi waktu kita lakukan, kita menyangkali diri kita mengalahkan diri kita. Itu pikul salib, mengikut Tuhan. Waktu kita pikul salib, kita lakukan firman Tuhan, walaupun kita tahu itu sakit buat kita, gak enak buat kita. Rasanya pengorbanan. Nah itu namanya pikul salib. Itulah caranya menjadi murid yang Tuhan katakan. Jadi murid, melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu saudara, yang kita suka, itu namanya ngerjain hobi. Tapi kalau saudara mau menjadi murid, lakukan firman Tuhan. Walaupun gak enak kadang-kadang. Tapi disitulah kita diajar. Pikul salib. Yang ketiga. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat menjadi muridku. Nah ini saudara. Di Matius 6, Tuhan Yesus itu pernah membandingkan dirinya ya saudara dengan Mamon. Tuhan Yesus gak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun yang lain kecuali Mamon. Mamon itu adalah dewa kuno, dewa kekayaan, dewa itulah prosper orang-orang kuno dulu. Dan Tuhan Yesus katakan di Matius 6, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ini Tuhan Yesus katakan, bukan saya. Gak mungkin kita itu hari ini ngabdi kepada Mamon dan kepada Yesus. Omong kosong. Itu kata firman loh ya. Ia akan setia kepada seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi pilihannya adalah Anda harus memprioritaskan Tuhan. Atau kalau tidak berarti Mamon yang prioritas dalam hidup Anda. Itu sederhananya, gak mungkin. Dan saudara kita tahu tentang uang. Uang itu adalah slave, budak. Seharusnya uang itu kita menjadi manajernya. Bukan uang yang menjadi master atas kita. Nah, banyak orang bilang, aku mengasihi, mencintai Tuhan. Tapi begitu bicara tentang mamon, begitu bicara tentang kekayaan, begitu cerita tentang uang, lain lagi ceritanya. Nah kalau hari ini tadi ya, saya bersyukur. Kita bersama-sama tadi, puji Tuhan, membawa persembahan-persepuluhan kita kepada Tuhan. Saudara tahu, kadang-kadang ada yang banyak bertanya kepada saya, Pak, persepuluhan itu gimana sih? Sederhana kalau saya. Persepuluhan itu melatih saya untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Berlatih, supaya saya bisa mengasihi Tuhan lebih daripada mamon. Itu bagi saya. Saya gak mau terlalu teologis, berteori. Saudara, di tempat ini saya sampaikan pada kita semua, saya dan saudara sama-sama di sini. Melayani Tuhan, puji nyembah Tuhan. Dan saya di tempat ini memang saudara dengan istri saya dari dulu sepakat. Kami waktu masuk dalam pelayanan, kami menjadi hamba-hamba yang tidak menerima dari pelayanan. Kami tidak menerima dari pelayanan karena kami justru Tuhan pakailah hidup kami untuk kami bisa melayani. Bukan dengan mungkin tenaga waktu, tapi dengan yang lainnya Tuhan. Kalau boleh dengan harta yang Tuhan percayakan, kami boleh lakukan pelayanan itu. Dan itulah, karena belajar dari Paulus. Paulus melayani kerja, dia juga berdagang, jualan, berusaha. Dan itulah yang saya ambil pilihan itu bersama dengan istri saya. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara datang membawa persepuluhan, saya juga bawa persepuluhan. Saya bekerja, saya juga bekerja. Harus. Itu sebuah pilihan.
Bahkan hari ini tadi ada buah sulung, gembala sidang kita Pastor Niko bilang buah sulung. Wah apalagi itu Pak, buah sulung itu adalah bagaimana waktu gembala sidang kita dapat reveal, dapat pernyataan dari Tuhan suatu hal yang baru, yaitu menyatakan iman, berlatih, mengalahkan mamon dalam hidup kita. Dengan memberikan sesuatu yang luar biasa, buah sulung. Mungkin sudah bukan bicara 10% lagi, 20, 30, 40. Bagaimana Tuhan menggerakkan iman saudara. Dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan memberkati saudara. Persepuluhan bukan tentang 10%-nya. Persepuluhan tentang bagaimana saudara percaya Tuhan pelihara hidup saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara, mencintai saudara, kasih mula-mula. Jadi karena itu sikap hati waktu memberikan persepuluhan itu sangat penting. Bawa persepuluhan, Tuhan terima kasih, Engkau baik, ini Tuhan aku bisa. Kalau hari ini belum bisa 10%, 1%, 2%, yang penting hati kita sedang berlatih mau dan mau dan mau. Saudara akan sampai suatu titik kalau saudara setia suatu hari. Di mana saudara sudah gak ngeliat lagi 10%. Ini saya saksikan. Saya sama dengan saudara, walaupun saya ada tempat ini. Saya melayani Tuhan dan bekerja. Saya masih marketplace. Dulu susah bagi saya, 10%. Karena apa? Diambil 2%, 5% sudah gak cukup. Ada masa-masa dulu di mana istri saya gak apa-apa, saya buka dikit, mungkin memalukan. Tapi istri saya sampai di depan ATM doa supaya uangnya nambah. Saudara mungkin ketahuan dengernya. ATM ditumpang-tumpangin, ada yang ngantri di belakang. Aduh kok ini kok gak cukup ya gitu. Tapi saudara, waktu kita lakukan, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku mau menunjukkan. Aku gak mau dikalahkan oleh mamon dalam hidupku. Aku mau, karena firman Tuhan katakan gak mungkin. Kamu mengabdi dua tuan, mamon sama Allah. Gak mungkin ini. Harus pilih salah satu. Kalau aku mengabdi kepada Allah, kalahkan mamon. Caranya gimana? Aku latihan. Waktu mamon saudara disentuh, saudara tenang. Karena apa? Allah yang pelihara saudara. Itu disentuh 5%, saudara tenang. Sentuh 10%, saudara tenang. 15%, saudara tenang. 20, 50. Saya tahu ada bahkan orang-orang yang datang dan bilang, Pak saya 50%. Saudara ini bukan untuk bagaimana ya. Saya hanya di sini menyampaikan pada saudara apa yang ada dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di 2 Korintus. Kamu akan dilimpahi dengan kemurahan hati. Allah suka orang memberi dengan sukacita. Bukan memberi dengan bangga karena persembahannya besar. No, bukan itu. Allah suka orang memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Itu seperti ungkapan ekspresi cinta Anda kepada Tuhan. Itu yang lebih penting. Waktu saya mengasihi istri saya tunjukkan saya mau berkomitmen sama dia. Aku mengasihi engkau. Lalu istri saya bilang, ya udah, mana dompetmu? Oh jangan dompetku dong. Kalau sampai saya gitu hari itu, saya gak jadi nikah kali dengan Bu Imel ya. Saya bilang saya cinta padamu, saya mengasihimu, sangat mengasihimu, belahlah dadaku. Tapi begitu sudah mulai ngomong, ya sudah kalau gitu, aku mau makan Pizza Hut deh. Jangan dulu dong, aku gak punya duit. Mundur saudara, langsung gak jadi. Karena apa? Ternyata yang kita obrolkan, omong-omongkan tentang cinta itu saudara, semuanya di mulut. Belum segenap hati. Demikian hari ini saya mau mengubah paradigma kita semua. Persepuluhan bukan tentang itu semua. Tapi tentang kasih, tentang cinta. Jangan jadi beban. Kalau hari ini persepuluhan masih menjadi beban yang sulit buat kita. Saya ajak kita semua belajar ayo pelan-pelan. Karena apa? Saya pernah ngalamin proses belajar. Waktu saya belajar Tuhan tuntun, Tuhan tuh baik. Tuhan tuntun sampai hari ini Tuhan pelihara saya luar biasa. Tuhan cukupkan saya dengan 90% lebihnya, 80% lebihnya, 70% Tuhan cukupkan. Karena apa? Yang penting Tuhan, aku cinta Engkau, Tuhan pelihara aku lah. Tuhan pelihara kami. Cara Tuhan pelihara tuh banyak loh saudara. Tiba-tiba yang harusnya boros jadi gak boros. Saya dengan istri saya kepingin kadang-kadang banyak kerjaan aktivitas. Baik di marketplace, pekerjaan, di gereja. Lalu saya mulai berusaha ngatur kehidupan. Kadang-kadang, yaudah ayo kita rest dulu lah. Kita rest mikirkan kehidupan kita dulu ini ya strateginya gimana. Ambil sebuah hotel. Saudara tahu ambil hotel. Kita ambil hotelnya, hotel bagus tapi harganya yang irit. Karena kita harus kelola keuangan dengan baik. Bagi semua, banyak pos yang harus dibagi. Pos pelayanan pun juga harus dibagi. Akhirnya ambil hotel yang irit. Begitu ambil hotel yang irit, nyampe ke hotel, saudara tahu tuh.
Tiba-tiba hotelnya bilang, Bapak Ibu terpilih sebagai guest of the day hari ini. Bapak Ibu kami pilihkan, kami upgrade kamarnya. Bapak Ibu tinggal di kamar ini. Kami kasih tinggal di kamar suite. Tahu kan kamar suite? Ada komplit semuanya, ada ruang tamunya, ada semuanya, ada balkonnya sampai 2 saudara. Di hotel yang bagus. 2 kali lipat lebih harganya, 2 kali lipat. Cara Tuhan, saudara, mengatur keuangan Anda. Izinkan Tuhan involve dalam keuangan Anda pada saat Anda berani melangkah. Dia akan involve. Dia akan terlibat. Dia akan bergerak dalam segala hal. 2 Korintus 9 itu Tuhan bukakan buat saya. Saya gini ya saudara ya. Saya tadi baru cerita sama saudara kesaksian saya. Saya undang Imam Musik Pujian maju ke depan. Tadi kan kita baca sama-sama. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan yang menyediakan, ingat. Bukan kekuatan kita. Bukan daya kita, kepintaran kita. Tapi Tuhan akan selalu menyediakan benih buat saudara supaya saudara bisa nabur terus. Percaya firman Tuhan saudara. Kalau kita gak percaya firman Tuhan, kepada siapa lagi kita harus percaya? Dia yang menyediakan benih. Dan lihat ini ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Maksudnya apa ini Pak? Maksudnya kalian akan, teman-teman, saudara, kita akan menemukan kemurahan hati demi kemurahan hati Tuhan limpahkan kepada kita melalui siapapun itu. Saya sering berdoa begini, saya share buat Bapak Ibu Saudara. Doa saya, istri saya juga tahu kalau kita berdoa. Tuhan, perkenananmu bahkan dari bangsa-bangsa, dari orang asing, orang tidak mengenal saya sekalipun, para pembesar, para orang-orang hebat, Tuhan gerakkan hatinya, bermurah hati terhadap saya, terhadap istri saya, terhadap anak-anak saya. Dan itu terjadi. Sederhana, yang paling sederhana. Tadi saya datang ke sebuah hotel, Pak di-upgrade ya. Itu hanya satu dari banyak kesaksian buat saya bersyukur pada Tuhan. Kemurahan hati, demi kemurahan hati Tuhan limpahkan, Tuhan pelihara saudara dan saya. Karena itu jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Katakan amin. Taruh tangan dada, Tuhan pasti memelihara aku. Tuhan pasti mencukupkanku. Berlimpah, berlimpah, dan berlimpah. Amin saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Siapkan hati saudara. Mari kita siapkan hati kita, masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dia cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, sebelum masuk dalam perjamuan kudus, perlu kita sungguh-sungguh percaya bahwa tubuh dan darahnya diserahkan bagi saudara dan saya. Terimalah penebusan dari Tuhan Yesus. Tubuh dan darahnya buat saudara dan saya. Jika ada dosa yang masih simpan, saudara akui, datang sama Tuhan, bertobat. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia akan melimpahkan anugerah kepada saudara dan saya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan yang berjuang Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Walaupun melalui pintu yang sempit, tapi kami adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dipilih semua di tempat ini. Kami akan berjalan dengan kuasa Tuhan. Karena kerajaan surga bukan hanya perkataan tapi tentang kuasa. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap daripada kami. Kuasa untuk menang. Kuasa Tuhan untuk mengubahkan keadaan sekeliling kami. Bahkan yang gelap menjadi terang karena kehadiran kami.
Tuhan pakai setiap daripada kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Tahun 2024, tahun kebangkitan untuk menjadi terang. Di antara kami tidak ada yang menjadi remang-remang atau suam-suam kuku. Kami semua bangkit. Kami semua mengalami anugerah Tuhan. Diperkaya dalam setiap kemurahan hati yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini untuk setiap persembahan yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung. Kami belajar Tuhan hari ini. Kami mau menyatakan pada Tuhan betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Betapa kami mau menempatkan Tuhan lebih tinggi daripada mamon. Lebih tinggi daripada yang lain. Lebih tinggi daripada kekhawatiran kami. Daripada ketakutan, daripada tipu daya kekayaan. Kami mau tempatkan Yesus di tempat yang tertinggi dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar terus. Roh Kudus pimpin tuntun setiap kami untuk belajar. Menjadi seperti Kristus semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap daripada kami. Pimpin kami, berkati perjamuan kudus siang hari ini sehidangan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan dibagikan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. love you, Lord. You are God. All my days Saya undang kita semua untuk bangkit I've berdiri. been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. For the goodness of God. Oh God. Yes, Jesus. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi saudara untuk menghormati Tuhan. Perjamuan
ini adalah perjamuan dan Kristus sendiri, kata firman Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam tubuh Kristus yang diremukkan dan dihancurkan, saudara, ada kuasa bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur pada Tuhan. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur. Ada kuasa, ada mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Yesus, Yesus, Kau ada di sini bersama kami. Kau melawat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang lemah, yang sakit, oleh bilur-bilur Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, panca indera, organ dalam sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada mustahil bagi Allah. Kau sehat, kau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menyegarkan setiap kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Biar kami mau juga merespon dengan mengambil keputusan yang tepat atas firman-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk hidangan yang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang kami beri dengan sukacita kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah setiap kami yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Engkau tambahkan kami kapasitas untuk ke depan lebih lagi kami memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama-sama katakan
Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan LPG News dan nanti persembahannya boleh diberikan lewat kantong-kantong persembahan atau scan QR yang ada di depan. Izinkan saya untuk menyambut, adakah di antara kita yang minggu ini kira-kira baru pertama kali hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangannya kalau memang baru pertama kali hadir supaya kami bisa kenal, kami boleh mendata. Puji Tuhan. Kalau belum ada atau yang sudah jemaat lama, kami mengucap syukur. Saya himbau untuk kita bisa ikut dalam komunitas school kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan saksikan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Selamat menikmati. Shalom, minggu pertama di bulan Februari. Apapun keadaan kita, saya tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan terus melindungi kita. Bersama, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Doa, doa, dan doa. Doa adalah cara komunikasi kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ada 2 kegiatan doa yang sangat dahsyat di gereja kita, GBLPG. Berikut informasinya. Info Bible Study. Mulai Februari 2024, Bible Study pindah hari. Yang biasanya dilakukan di hari Rabu, kini kita pindah, kita akan mengadakannya di hari Sabtu 2 kali dalam 1 bulan. Untuk bulan Februari, kita mengadakannya di Sabtu 10 dan 24 Februari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Info yang sangat penting banget nih buat lu, anak-anak muda, generasi yang luar biasa. Ibadah Young Disciple of Jesus khusus bulan Februari kita mengadakannya di tanggal Sabtu 10 dan 24 Februari pukul 5 sore di tempat ini, GBLPG Top 4 Plaza Pondok Gede. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani. Pertama ada baptisan, ada penyerahan anak, ada doa pelepasan, ada doa pengurapan tempat usaha atau rumah. Bahkan bagi saudara kita ada pelayanan sekolah. Hubungi kami di call center GBI LPG atau LPG Ministry bila Bapak Ibu Saudara ingin dilayani tanpa dipungut biaya atau gratis. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Bahkan saudara akan diberkati dengan apa yang dilakukan oleh gereja ini melalui renungan harian yang diupdate setiap hari. Berikut informasinya. Ini juga info yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu Saudara bisa melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik, dan content creator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa langsung datang ke konter ibadah atau hubungi call center kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi, saudaraku. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA atau mau tahu informasinya, yaitu orang tua asuh, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan kami himbau untuk saudara bisa mengikuti KUL, Community of Love. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami yang ada di layar saudara. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBLPG. Ayo bergabung! Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihatnya di layar. LPG Ministry mengadakan berdoa untuk bangsa
Damailah Indonesiaku, berdoa dan mencari wajahku. Selasa 13 Februari 2023. Di tempat ini GBI LPG Top Floor Plaza Pondok Gede. Doa selama 5 jam. Dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama di pukul 5 sore sampai dengan pukul 7 malam. Dan sesi kedua dilakukan di pukul 7.40 malam sampai dengan pukul 10 malam. Ayo bergabung berdoa untuk damai Indonesia. Audisi Imam Musik GBI LPG. Ayo bergabung bagi saudara yang mempunyai talenta bermusik atau bernyanyi. Khusus pemain drum dan keyboardist, worship leader dan singer, pria atau wanita di semua umur. Ayo bergabung. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi Berry Siahaya di nomor 0812 8030 7393. Sekali lagi 0812 8030 7393. Ayo bergabung bersama kami melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan beri. Demikian LPG News minggu ini. Tuhan terus menyertai kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yuk. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita doakan anak-anak kita hari ini. Arahkan tangan kita, hati kita kepada anak-anak kita.
Biar berkat-berkat pengurapan doa-doa yang terbaik dari kita para orang tua dicurahkan buat anak-anak kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak yang manis dan indah di hadapan-Mu Tuhan. Mereka adalah teruna-terunamu Tuhan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan di hadapan Tuhan. Tuhan, mari saat ini kami berdoa. Limpahkan Tuhan, curahkan pengurapan-Mu, perkenanan-Mu bagi mereka sejak masa muda mereka. Tuntun, pimpin, jagai langkah mereka, terangi jalan-jalan mereka. Buat mereka berhasil dalam masa kanak-kanak mereka. Dalam masa muda mereka berhasil. Mereka menemukan Tuhan sejak mereka masih muda. Mereka mendengar suara Tuhan sejak mereka masih muda. Mereka menjadi orang-orang yang berprestasi dimanapun Engkau tempatkan mereka. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang disertai dan dijaga oleh Tuhan. Jauhkan mereka dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, biar masa muda mereka berkenan kepada Tuhan. Anak-anak ini Tuhan, Engkau jagai, Engkau pimpin, tuntun mereka, Engkau jadikan mereka seperti Yusuf, Daniel di akhir zaman. Jadikan mereka Tuhan untuk tumbuh dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati ayah ibunya, berkati pekerjaan keluarga, juga orang tuanya Tuhan. Buat mereka semua berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka diberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Mereka diberkati. Terima kasih. Berikan kepada mereka teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, guru-guru yang baik. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembimbing, pembina mereka, supaya boleh melayani dengan pengurapan yang penuh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Juga Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang berulang tahun di bulan Februari, mau didoakan bersama-sama? Ada? Boleh maju ke depan. Siapa yang ulang tahun di Februari juga boleh ke sini. Oh, Februari. Oh, doakan sama-sama ya, yang bulan Februari ayo didoakan ya. Yuk, bantu doain. Maju depan. Bulan Februari ya doanya, ini ya, ulang tahunnya ya. Ini bulan Februari juga ya, ayo. Yang Februari ayo di sini dong. Oh, luar biasa, bulan Februari jadi bulan yang spesial ya. Ulang tahunnya spesial. Tuhan Yesus memberkati ulang tahunnya, ada sesuatu yang spesial dari Tuhan Yesus. Ini yang doain banyak loh ini, ya kan? Oh ya. Yuk, mari Bapak Ibu doakan buat Bapak Ibu, anak-anak yang bulan Februari berulang tahun. Supaya sungguh kasih Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas mereka di hari yang spesial di bulan ini. Tuhan Yesus, kami bersuka cita hari ini buat saudara-saudari kami, juga anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Februari. Kami berdoa Tuhan, Tuhan Kau memberikan kepada kami semua umur panjang, berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Karena itu kami berdoa buat anak-anak, juga buat saudara-saudari kami Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berkati mereka di hari ulang tahun mereka di bulan ini, menjadi hari ulang tahun yang spesial Tuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan, biar apa yang ada dalam hidup mereka hari ini Tuhan, Tuhan nyatakan lebih lagi berkat perkenanan-Mu di hari mereka, ulang tahun mereka yang spesial di bulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan nyatakan sesuatu yang spesial buat engkau di hari ulang tahun-Mu. Ditambah-tambahkan hikmat, ditambah-tambahkan kepercayaan kepada Tuhan, ditambah-tambahkan perkenanan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Buat semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami semua adalah murid-murid Kristus. Kami semua adalah kekasih-kekasih hati-Mu. Karena itu Tuhan jagai, terus pelihara kami. Saat kami melangkah keluar dari tempat ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Tidak ada satupun dari antara kami yang terlepas dan terhilang. Kami ada dalam suatu kawanan domba yang dikasih, dicintai Tuhan. Dan Engkau menjagai setiap langkah-langkah kami. Engkau menjadikan kami orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang diberkati. Orang-orang memancarkan terang cahaya ilahi. Orang-orang Tuhan yang di luar sana membawa kemuliaan Tuhan berserta kami.
keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak hari ini Tuhan menjadi orang-orang utusan ilahi. Terima kasih Tuhan, karena itu kami arahkan hati kami pada Tuhan, kami angkat tangan kami. Mari saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.